mencatat segala aktivitas kita hari ini. Jalan kaki kita, debu yang nempel di kaki kita, debu yang nempel di sendal kita jadi ampunan buat kita semuanya. Ibu-ibu yang di rumah itu tuh, wah gak bisa ngomong bahasa sini nih, nggak apa-apa ngomong begini aja ya. Pengen latihan susah tadi. Ya wis lah, kayak kue belah. Kalau bicara masalah Muharram, ini acaranya 3 itu ya, memperingati tahun baru Islam, haul masal, santunan anak yatim. Udah saya rampat semuanya sekaligus. Kenapa bulan Muharram banyak orang memperingati bulan Muharram? Karena ternyata di dalam bulan Muharram itu banyak kejadian-kejadian yang hampir seluruh Nabi dan Rasul berkenaan dengan bulan Muharram. Kudune diharap ke apa itu? Nah ngarep ke ya ana meja minumannya wes panganannya urung ke. Hampir 124.000 nabi yang Allah utus, 313 rasul, 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, ulul azmi, bahkan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan Muharram. Sedikit saya mau nyeritain sedikit aja nih, kalau kebanyakan bisa 3 hari 3 malam. Yang pertama, Allah ampunin dan terima taubatnya Nabiullah Adam alaihi salam persis pada tanggal 10 Muharram. Nabiullah Adam alaihi salam bersama istrinya Siti Hawa enak-enak di dalam surga, enak, pengen makan apa aja ada tinggal manggil, pengen minum apa aja tinggal manggil, pengen duduk bangkunya empuk kayak anggota DPR. Anggota DPR empuk, kadang-kadang lu udah empuk pada lupa ya. Empuk, tapi lantaran satu kesalahan. Ngapain kesalahannya itu Nabi Adam? Makan buah khuldi. Makan buah khuldi satu kesalahan, diturunkan oleh Allah dari surga menuju bumi. Di satu riwayat 40 tahun baru diterima tobatnya Nabi Adam alaihi. Satu kesalahan dikeluarin dari surga. Kita salahnya banyak nggak? Pengen masuk? Rasanya gimana ya? Nabi Adam salahnya satu, dikeluarin dari surga. Kita wong endi iki arane? Si wong kampung Sindang dosane akeh, arep mlebu surga. Ya, Nabi Adam sujud 40 tahun dalam satu riwayat dengan membaca istighfarnya yang sudah sering kita dengar. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 tahun baca istighfar, diampunin sama Allah. Ada lagi cerita tentang Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus berdakwah di kaumnya, yang ngikut sedikit, sampai kemudian tuh kaum Nabi Yunus minta sama Nabi Yunus agar Allah Tuhannya Nabi Yunus menurunkan azab. Oh, udah diturunin azab Tuhan, terserah dah turunin azab di kampung nih. Cuma Nabi Yunus ya kabur.
naik perahu, di dalam perahu, perahunya nggak bisa jalan, diundi. Ini siapa yang menyebabkan ini perahu nggak bisa jalan? Diundi, 3 kali diundi, Nabi Yunus yang keluar. Akhirnya Nabi Yunus diundi 3 kali, Nabi Yunus yang keluar. Kemudian Nabi Yunus dibuang ke dalam laut, langsung ditelan mentah-mentah sama ikan. Itu ternyata ikan, Bu. Di dalam laut, ikan itu Kristen semua. Sebab di dalam laut, ikan yang paling gede ikan paus. Makanya Kristen semua itu. Ditelan bulat-bulat, nggak pakai dikunyah. Selama di dalam perut ikan, Nabi Yunus baca tasbih yang sering kita baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Mules perutnya itu ikan. Sama kalau orang lagi hamil. Orang lagi hamil disuruhnya baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Kenapa? Biar gampang mules. Sebab Nabi Yunus aja mules perutnya ikannya tuh, langsung dimuntahin. Besok-besok kalau ada yang susah buat ngelahirin, baca aja itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Kalau masih belum mules, baca alam taro. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Alam, bayinya lahir cuman sawan. Diselamatkan Nabiullah Yunus alaihissalam tanggal 10 Muharram oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi Nabi Nuh. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah di kaumnya, yang ikut cuman 80 orang. Ustaz, para kiai, udah ada gambaran. Pengajian mah rada-rada susah kiai. Pengajian mah rada-rada sulit. Sebab nabi aja 950 tahun yang ikut 80 orang. 10 tahun satu. Sekolahan mana yang kagak bangkrut kalau 10 tahun muridnya cuma 1? Pesantren mana yang enggak gulung tikar kalau 10 tahun muridnya, santrinya cuma 1? 950 tahun berdakwah. Setiap kali didakwahi oleh Nabi Nuh, kaumnya nutup kuping pakai jarinya. Kullama da'autuhum ja'alun asabi'ahum ala adanihim. Setiap saya berdakwah kepada kaummu, mereka menutup telinganya dengan jari-jarinya. Panas saja kalau ada pengajian. Udah mulai. Sampai kemudian Nabi Nuh berkata, Rabbi la tajar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Tuhan, jangan biarkan di atas bumi ini ada orang kafir yang punya tempat. Panji mau ke sini. Kalau mau begitu mau bagaimana, Nuh? Hancurin aja, hancurin loh. Emang enak kita loh. Disuruh hancurin sama nabinya. Ya udah kalau begitu bikin perahu, Nuh. Bagaimana bikin perahunya? Pakai kayu. Kayunya dari mana Tuhan? Nanam, Nuh, nanam. Tanam pohon. Bibitnya ntar ada bibitnya. Sama nih bikin acara begini nggak langsung kelihatan sukses. Ada prosesnya. Ada prosesnya. Ada celaan dari sana, ada celaan dari sini, ada orang yang nggak suka, udah pasti ada. Apalagi kita yang bukan nabi, yang bukan kiai, yang bukan ulama, nabi aja begitu. Tuhan, udah siap nih pohonnya, udah gede-gede, tebang. Bikin papan, bikin perahu. Wah, bikin perahu Nabi Nuh. Dikatain sama orang kampung, ya si Nuh makin gelo, si Nuh makin edan. Kenapa? Bikin perahu di tengah kampung. Kalau yang namanya bikin perahu mah kan paling banyak di pantai. Ini di atas gunung bikin perahu. Udah jadi. Semakin dekat jadi, orang kampung makin ngatain gila yang namanya Nabi Nuh. Dikatain Nabi Nuh, bahkan orang kampung itu berebut pada buang di perahunya. Yuk kita perahu Nabi Nuh, ngapain kita bareng-bareng di sana? Sampai penuh itu dengan kotoran manusia.
Ketika sudah ada kotoran manusia, ada orang yang buta pengen juga di situ, pengen juga ngising di dalam perahu. Orang buta ngising di dalam perahu, ngeraba, udah selesai ngising jatuh kepleset. Bisa kepleset, tahu-tahu bisa ngelihat. Wah, bisa ngelihat. Pergi ke perahu ngeraba-raba, pulang dari perahu bisa lari. Kan pada nanya itu orang kampung, lu berobat di mana itu mata lu bisa ngelihat? No, di perahu Nabi Nuh masih akeh obatnya. So, wis nggowo rantang. Masih banyak. Akhirnya itu sekampung ngambilin kotoran yang kemarin di dalam perahunya Nabi Nuh, bersih dengan seketika. Udah siap Nuh? Siap Tuhan. Masukin binatang sepasang, kucing sepasang, kambing sepasang, gajah sepasang, masuk semuanya. Udah Tuhan. Mbah Karjo masuk, masuk. Udah. Mbok lasem ono masuk, mlebu kabeh. Oh, masuk Pak, di absen satu-satu. 80 orang masuk. Udah masuk semua, sudah. Mulai turun hujan rintik-rintik. Hujan lama-lama gede. Dikabarkan katanya itu hujannya 40 hari, 40 malam. Dalam perahu Nabi Nuh nyari anaknya. Si Kanan namanya. Mana ada anak saya nggak? Pak RT, Pak Lurah, ada anak saya nggak ini? Wah, saya nggak lihat. Naik ke buritan, turun ke geladak, nggak ketemu yang namanya Kanan. Akhirnya Nabi Nuh naik ke tiang layar, dia lihat anaknya lagi berenang di dalam lautan banjir. Kanan, mene. Dulu sempat lewat Tegal itu. Irkam ma'ana, ya bunayya irkam ma'ana. Kanan, sini naik perahu sama bapak. Apa kata si Kanan? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya mau naik gunung yang paling tinggi. Gunung Selamat apa gunung apa betul? Ya'simuni minal ma', yang bisa menyelamatkan saya dari air. Tong, Kanan, hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu dari azab Allah. Akhirnya si Kanan tenggelam dalam lautan banjir. Nih lihat anak-anak kita sekarang. Ini gambaran contoh. Alhamdulillah anak-anak muda sini mah nggak ikut banjir. Anak-anak muda sini nggak ikut kebanjiran. Adat istiadat yang sekarang lagi rame. Coba di kampung saya loh, di Kebayoran Lama, Masya Allah, orangnya hitam, rambutnya keriting. Tadinya rambutnya hitam, sekarang jadi merah. Kebanyakan nonton film Korea. Kalau sini kan enggak tuh, alhamdulillah masih cakep-cakep. Ya. Anak-anak kita udah ikut tradisi orang. Makanya alhamdulillah nih pemuda-pemuda sini masih tetap menjalankan tradisi orang tuanya. Bikin haul. Kenapa itu dibikin haul? Sebab ada di dalam satu kitab Al-Hawi lil Fatawi lil Imam Suyuti, karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti, dikatakan as-sadaqatu ba'da dami, terus sampai kemudian was-sadaqatu fis sanati yabqa sawabuha ila alfi ayyamin. Kalau kemudian orang satu kampung melakukan sedekah, sanak saudaranya, keluarga seorang almarhum melakukan sedekah pada 1 tahun kematian dari almarhum keluarganya tersebut, yabqa sawabuha ila alfi ayyamin, pahalanya cukup buat 1000 hari. Makanya nih alhamdulillah yang begini kudu didukung anak muda nih yang begini nih. Ini Mas Teguh kalau belum mati jangan dikuburin dulu nih. Pengantin baru ya. Terus orang tua dukung aja orang tua mah. Yang jangan anak muda nih yang begini-begini nih. Biarin anak muda yang nyari dana. Oh, kalau kira-kira salah orang tua yang negor. Enak gak tuh kalau begitu?
Kalau kira-kira salah orang tua yang negor, le, kowe salah le kayak kowe le, gitu. Jangan anak muda belum ngapa-ngapain udah nyalahin, itu yang bahaya tuh. Bapak Ibu sekalian, ini gambaran dari bagaimana Nabiullah Nuh alaihissalam dan anaknya Kan'an ini yang terjadi sekarang. Dulu mungkin belum banyak TV, belum ada handphone. Sekarang anak-anak kecil segini aja udah bisa main handphone, bener ya? Mboe mau iso, mboe nggak iso main handphone. Anak-anak kecil segini udah bisa main handphone. Dulu TV belum ada. Pengen nonton tinju Elias Pikal aja harus ke kelurahan kali ya. Ke kelurahan, lagi enak-enak itu nonton Elias Pikal akinen teh. Ya Allah. Sekarang coba lihat, habis maghrib anak-anak yang ngaji, ibu-ibunya nonton dangdut akademi. Ngaku. Kalau dulu lagi Lesti saya demen juga. Sekarang gak ada yang bagus. Anak-anak kita harus bisa ngaji. Jangan sampai kemudian nanti kita lagi sakaratul maut, anak-anak kita nggak ada yang bisa ngaji. Ya Allah, sedih. Punya anak 4 sakaratul maut, yang satu sambil megangin kepala kita baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Enak nggak Bu? Enak. Ya satu lagi anak nomor 2 megangin tangan, mijitin tangan kita. Baca tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enak. Anak nomor 3 baca Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Enak. Nomor 4 emang ngapalnya kulhu dong, dibaca kulhu doang enggak apa-apa. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Mah kok belum mati-mati mah. Kira-kira kalau anak kita bisa ngaji begitu, kalau kita mati merem nggak? Merem. Enak, tenang ninggalin anak yang bisa ngaji. Ya, tadi itu di Al-Quran dibacain. Rabbi fili wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Tuhan ampunin dosa-dosa saya, dosa orang tua saya, dosa saudara-saudara saya yang mukmin pada hari kebangkitan nanti, hari perhitungan. Masya Allah, enak gak tuh kita gitu? Sekarang kan udah beda. Kita lebih bangga anak-anak kita yang bisa komputer, kita lebih bangga anak-anak kita yang bisa bahasa Inggris. Tapi kita nggak bangga dengan anak-anak kita yang bisa ngaji. Di sini ada pengajian anak-anak, ada? Ada? Ada bayarannya nggak? Oh iya, besok mau Pak Lurah yang ngejamin gurunya itu. Pak Lurahnya nggak ada ya? Hah? Oh, mau ada itu ya, Pilkades ya? Iya, harusnya datang semua tuh. Iya, harusnya datang semua, kita adu, dia ngomong di sini 4-4-nya. Iya, iya Pak ya. Oh, yang datang cuma 2, ntar suruh ngomong, sampaikan visi dan misinya, mumpung ada panggung. Kan begitu, iya Pak ya. Iya, habis gitu ngeluarin duit buat anak yatim. Cocok gak? Cocok. Ayo Bu, ajarin anak-anak kita biar dia punya ilmu, punya kemampuan. Sebab anak-anak kita hidup bukan di zaman kita. Kalau sekarang masih ada ustadz, masih ada kiai, masih enak. Ntar kalau ustadznya udah nggak ada, kiainya udah meninggal, siapa yang mau jagain ini kampung? Siapa yang mau neruskin tradisi-tradisi kayak gini kalau bukan anak-anak mudanya? Ayo, ajarin anak-anak kita. Mumpung dalam suasana Muharram masih nih. Ayo, tadi udah dikatakan Pak Kiai, sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umur, yang baik perbuatannya. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia yang panjang umur, baik amalnya. Jangan sampai kemudian panjang umur kita, sholat kita belum, waduh bahaya tuh. Kata Pak Lurah nanti nih kalau Lurah ada yang terpilih katanya,
mau disewain bis buat orang kampung sini. Apa ini kampung apa namanya ya? Iya, Kampung Sindang, disewain bis sama Pak Lurah. Yuk sekabe wong Kampung Sindang melu karo inyong ngendi nengguci, ayo semua gratis, kata Pak Lurah, gratis. Walaupun gratis tetap nggak kita bikin bekal sih, pasti paling nggak bikin timbel, bikin nasi, bawa air. Yang biasa ngerokok beli rokok. Tapi ana wong ora akeh pikiran, orang dua pikiran. Walaupun gratis dia main naik-naik aja ke bis. Gratis inilah bodoh amat, gratis kata Pak Lurah, gratis. Enggak beli timbel, enggak bawa duit, enggak bawa ini, enggak bawa itu. Sampai di Guci belum bisa naik, macet dari terminal sampai balap apa itu di situ tuh, balap pulang ya, sampai balap pulang macet. Dari Bojong Tua masih macet sampai jam 2 belum sampai di Guci. Kalau yang bawa bekal enak nggak? Enak yang bawa bekal. Yang bawa nasi bungkus dia buka makan di bis. Yang bawa air enak nggak? Enak. Yang bawa rokok enak nggak? Enak, bisa ngerokok. Ini yang nggak punya pikiran. Udah yang mentang-mentang gratis berangkat ke Guci, nggak bawa air, nggak bawa makanan, nggak bawa rokok, nggak bawa duit sepeser-peser pun. Wow, lapar. Sama. Nanti kita mati juga berbekalnya. Emang anak-anak kita bekalin kita? Iya. Iya, kalau anak-anak kita bekalin kita. Makanya saya bilang, Bapak Ibu sekalian, berbekal aja dulu. Berbekal aja dulu. Masalah nanti anak kita bekalin kita itu lain urusannya. Iya. Emang enak. Sholat belum, puasa enggak, mati. Tuh. Iya. Sekarang makan mati jamaah, Bu. Iya, kemarin yang di Cipularang berapa puluh orang yang meninggal? Akeh. Kemarin yang di Cipali berapa orang yang meninggal? Orang sehat semua itu. Makanya kata Imam Syauqi dalam satu syair, tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri idza jannal lailu hal ta'ishu ilal fajri. Perbanyaklah bekal takwamu, karena kita nggak bakalan pernah tahu apabila matahari hari ini tenggelam, besok masih ketemu matahari lagi apa enggak. Makanya berbekalan, kita nggak tahu. Ini baju kita cakep banget nih, ini yang begini nih, tim hadroh pakai merah putih hitam. Pak calon lurah pakaiannya bagus-bagus, Pak Ustadz pakai batik. Ntar kalau mati semuanya pakai kain kafan. Ayo contohin anak-anak kita biar jadi orang benar. Ya, contohin. Nih anak-anak muda yang hari ini, mudah-mudahan itu merupakan contoh dari orang-orang tuanya. Ya. Mudah-mudahan anak cucu keturunan kita bisa mencontoh abang-abang yang hari ini melakukan satu kegiatan yang luar biasa, nyantunin yatim. Mudah-mudahan yang pada nyantunin yatim ntar ketemu sama Rasulullah. Sebab di dalam satu hadis, ana wa kafirul yatim hakaza fil jannah. Saya sama orang-orang yang demen nyantunin yatim ntar begini di dalam surga, dekat banget. Mau di dalam surga? Mau, dosanya banyak. Bu ya, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya.